Selamat pagi Mbak, perkenalkan saya Setiawati, saya bidan yang bertugas di KIA pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Ulang Bu. Bulan ya. Usianya berapa tahun Mbak? 23 tahun Bu. 23 tahun. Alamatnya? Dibaca. Nah kalau boleh tahu, alasan Mbak Bulan datang ke sini ada keluhan apa? Ini Bu, saya mau konsultasi. Soalnya saya bentar lagi menikah, jadi saya mau konsultasi tentang persiapan pernikahan. Oh iya, menikahnya tanggal berapa Mbak? Tanggal 11 November Bu. Bulan depan ini ya berarti ya? Iya Bu. Iya, namanya jenengan kali ya ada kekhawatiran atau rasa cemas seperti itu ya Bu. Nah, sebelumnya Mbak Ulan sudah pernah mendengar belum tentang kesehatan reproduksi untuk calon pengantin? Sudah Bu waktu itu. Mendapatkan informasi itu dari mana? Dari brosur. Dari brosur. Dari penjelasan brosur itu Mbak Ulan sudah jelas atau masih bingung? Masih belum jelas. Masih belum jelas nih. Jadi masih di awal-awal ya. Nah, jadi Mbak di sini saya akan memberikan konseling kesehatan reproduksi dan seksual untuk calon pengantin. Mbak Ulan bersedia? Bersedia. Jadi ada beberapa nih untuk konseling kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual untuk calon pengantin. Ini ada beberapa macam seperti misalnya pernikahan, kesiapan pernikahan, kemudian hak reproduksi, organ reproduksi perempuan dan juga laki-laki, masa subur, kehamilan, kemudian keluarga berencana, ke masalah-masalah dalam pernikahan, kesetaraan gender dan sebagainya, seperti itu ya. Nah ini saya jelaskan satu persatu Mbak ya. Yang pertama adalah pernikahan. Pernikahan itu sendiri kan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga. Kemudian untuk persiapan pernikahannya ini bisa disiapkan yang pertama adalah kesehatan fisik, kesehatan mental, spiritual dan juga finansialnya. Kayak gitu. Nah selama ini persiapannya seperti apa Mbak? Sudah siap secara finansial dan sebagainya? Sudah ya. Kemudian untuk tentang hak reproduksi dan kesehatan seksual. Nah ini hak untuk mendapatkan standar tertinggi kesehatan reproduksi dan seksual. Jadi jangan nanti berhak untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi dan juga kesehatan seksual dengan. Kemudian untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kebebasan bereproduksi, jadi bisa menentukan berapa jumlah anak nanti. Kemudian bebas untuk memutuskan jarak kelahiran juga. Jadi nanti kalau bisa untuk jarak kehamilan, persalinan juga harus direncanakan. Kemudian untuk mendapatkan kepuasan dan keamanan ketika berhubungan seksual itu ya, jadi dihindari untuk kekerasan seksual seperti itu, sekalipun itu dengan pasangan kita sendiri. Kemudian Mbak di sini saya mau menjelaskan tentang organ reproduksi wanita. Nah ini sudah pernah melihat gambar seperti ini Mbak? Sudah Bu. Sudah ya, tapi belum paham Bu. Yang pertama ini ada vagina. Ini ya Mbak, ini vagina ini adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Di sini. Kemudian untuk cervix, cervix itu letaknya di sini. Nah, cervix ini adalah salah satu struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Di sini. Kemudian untuk saluran telur itu berada di atas sini, gitu kalau ini. Ini membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Nah, di rahim ini nanti adalah tempat terjadi kehamilan dan berkembangnya janin. Gitu. Nah, ini sekilas tentang alat reproduksi wanita. Kemudian untuk sistem reproduksi pria seperti ini sudah pernah melihat gambarnya, tapi belum paham ya. Jadi saya jelaskan dulu. Untuk sistem reproduksi pria yang pertama ini ada penis nih. Penis ini adalah memiliki fungsi sebagai saluran sekaligus tempat keluarnya sperma. Kemudian skrotum. Nah, skrotum itu
Sini ini lapisan luar nih berperan untuk menjaga suhu testis. Nah, testis itu berada di dalam skrotum ini untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian epididymis ini saluran yang panjang ini tempat penyimpanan sementara sperma. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk alat reproduksi pria ini apabila terjadi rangsangan tertentu dia akan mengalami yang namanya ereksi gitu. Dan akan ada proses selanjutnya yang disebut dengan ejakulasi. Nah, jadi itu ya sedikit gambaran dari organ reproduksi wanita dan organ reproduksi laki-laki. Kemudian saya menjelaskan juga tentang masa subur, perencanaan anak dan juga KB. Yang pertama adalah masa subur. Masa subur pada wanita ini terjadi sekitar 12 sampai 16 hari sebelum masa haid berikutnya. Kemudian dengan kata lain rata-rata wanita ini mengalami masa subur di antara hari ke-10 sampai dengan hari ke-17 setelah hari pertama menstruasi. Gitu. Nah, kemudian untuk perencanaan kehamilan atau mempunyai anak ini, Mbak Wulan bisa melakukan pemeriksaan kesehatan prakonsepsi, gitu. Kemudian bisa mengkonsumsi vitamin. Vitamin itu biasanya yang sering dikonsumsi vitamin asam folat itu mudah didapat di apotek juga. Maksudnya dijual juga nih, karena itu hanya vitamin aja buat prenatal untuk kesiapan atau program hamil. Kemudian menghentikan kebiasaan yang tidak sehat. Kebiasaan yang tidak sehat ini kan ada beberapa nih, seperti misalnya kurang tidur, kurang istirahat, terus mungkin bisa juga pas cara konsumsi makanannya itu yang nggak sehat, terlalu makan banyak makan yang pedas seperti itu, lebih baik dikurangi aja. Kemudian bisa mendiskusikan tentang kesiapan fisik, psikis, kemudian finansial keluarga. Nah, ini nanti bisa dibahas lagi dengan pasangannya, calon pasangannya seperti itu. Nah, ada satu lagi yaitu keluarga berencana. Nah, keluarga berencana ini dengan nanti bisa menggunakan alat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhannya dengan misalnya setelah menikah dengan mau menjaga kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi apa itu nanti juga bisa dibahas dengan calon pasangannya seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang kehidupan seksual suami istri. Nah, kehidupan seksual yang sehat dan aman itu harus diperhatikan juga. Bukan hanya sebatas kontak fisik saja, tetapi namun sebisa mungkin memberikan efek yang positif bagi kehidupan suami istri. Gitu. Misalnya kualitas dalam berhubungan suami istri, sama-sama mendapatkan kepuasan, kemudian saling berinisiatif, kemudian rutin berhubungan. Nah, maksudnya rutin berhubungan ini nanti bisa dijadwalkan ya, misalnya seminggu itu 2 kali atau 3 kali. Kemudian itu tadi ketika saat melakukan hubungan suami istri jangan ada kekerasan seksual gitu. Kemudian tentang masalah pernikahan seperti misalnya kesiapan pernikahan, diantaranya kesiapan menerima permasalahan yang mungkin muncul dalam pernikahan dan juga cara mengatasinya, seperti misalnya perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, apalagi nanti kalau itu tinggal masih dengan orang tua atau dengan mertua. Kemudian masalah keuangan atau finansial yang tadi kita bahas di awal. Kemudian kurangnya kepercayaan atau rasa hormat kepada pasangan, kalau bisa jangan gitu. Kemudian perbedaan pola asuh anak. Kadang kalau kita itu pengennya ASI khusus selama 6 bulan, tapi begitu ikut orang tua atau ikut mertua biasanya dikasih susu formula atau sudah disuapin dengan makanan atau biskuit macam itu. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga, kalau bisa ini juga jangan terjadi karena semua masalah itu kan bisa dikomunikasikan dulu ya. Kemudian apabila belum memiliki anak juga jangan saling menuntut gitu, karena biar bagaimanapun anak itu adalah titipan dari Tuhan. Kemudian intervensi mertua. Nah, ini apabila jenazah itu tinggal dengan mertua, nah bagaimana nanti ketika mertua itu maksudnya sering memberikan intervensi kepada menantunya. Nah, itu nanti bisa dibahas dengan calon suami atau dengan suaminya jenengan. Kok itu sering seperti ini? Nah, nanti jenengan bisa minta pendapat dari si suami. Gitu. Kemudian komunikasi. Nah, komunikasi ini jangan hanya sebatas
pas manis di awal, tapi nanti setahun 2 tahun setelah pernikahan komplikasinya itu menjadi hambar. Nah, maka inilah pentingnya pentingnya jangan salah pilih pasangan gitu ya. Kemudian selanjutnya yang saya jelaskan tentang kesetaraan gender dalam rumah tangga. Nah, bentuk kesetaraan gender ini kan macam-macam nih. Ada yang bentuknya kasih sayang atau cinta kasih. Nah, ini seperti misalnya kebersamaan suami istri dalam menerapkan suasana penuh cinta kasih, kemudian menggalak kerjasama yang baik dilandasi dengan rasa saling mengasihi. Kemudian bentuk kesetaraan gender dalam perlindungan. Ini seperti misalnya suami istri bekerjasama untuk melindungi anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan biologi. Kemudian kesetaraan gender dalam keagamaan. Nah, ini mengembangkan kehidupan keluarga yang menghayati, memahami, serta melaksanakan nilai-nilai agama dengan penerimaan atau sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kemudian bentuk kesetaraan gender dalam hal sosial. Nah, ini memberikan kesempatan pada pasangan atau seluruh keluarga untuk mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai luhur budaya itu tadi. Jadi memang kesetaraan gender ini di rumah tangga itu kan memang banyak sekali. Nah, lebihnya nanti semua permasalahan bisa dikomunikasikan dengan suaminya gitu. Nah, dari konseling yang saya berikan ini, apakah sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya Bu, kalau misalnya saya sudah menikah nanti, apakah boleh saya ber-KB? Gini, kalau sudah menikah, apakah boleh bukan ber-KB gitu ya? Kalau memang sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak ya, terutama Mbak Bulan dan suami. Kalau misal ingin menunda kehamilan dulu, silahkan Mbak Bulan bisa ber-KB. Nah, KB-nya itu bisa dengan cara KB alami seperti tadi yang kita bahas di awal, dengan menghitung masa subur itu tadi, atau bisa juga dengan minum pil KB misalnya, atau selain masa subur itu bisa juga coitus interruptus atau senggama terputus seperti itu. Jadi nanti dibahas dulu dengan calon suaminya, kira-kira nanti gimana, apakah mau menunda kehamilan atau tidak. Kalau memang boleh menunda kehamilan ya tidak apa-apa, ditunda dulu gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah ya. Nah, dari hasil konseling tadi Mbak Wulan bisa mereview ya beberapa yang sudah saya jelaskan tadi tentang konseling reproduksi dan kesehatan seksual untuk calon pengantin ya, seperti apa Mbak tadi salah duanya seperti pernikahan, terus kesetaraan gender, kesehatan reproduksi pria dan wanita. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, dari penjelasan ini sudah ada gambaran belum? Tadi kan masih awal gitu. Kalau sekarang sudah lebih jelas ya. Kurang lebih seperti itu konseling yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti konseling ini bisa bermanfaat ya buat Mbak Wulan dan juga buat calon pasangannya. Nah, baik Mbak, kurang lebih seperti itu konseling yang sudah saya berikan. Sudah jelas ya. Semoga konseling yang saya berikan ini bermanfaat buat Mbak Wulan. Nanti apabila ada kendala atau keluhan lain, silakan bisa konsultasi lagi ke puskesmas. Begitu ya Mbak, terima kasih partisipasinya, semoga bermanfaat.